Asri Welas tak patah semangat sembuhkan sakit yang diderita putra keduanya. Asri Welas masih terus berjuang untuk menyembuhkan sakit katarak kongenital yang diidap Ibran putra keduanya. Walaupun terhimpit jadwal syuting yang padat, nyatanya Asri tetap rutin bawa sang anak untuk terapi. Semangat menjalani semuanya gitu ya. Dan mudah-mudahan Ibran juga terus semangat untuk menghadapi semuanya. Kayaknya aku terus aja jalan terus, karirku harus jalan, sekolahnya anak-anak juga harus jalan. Jadi sambil kita juga memperbaiki apa yang harus Ibran terapinya, kesehatannya semuanya. Meskipun sang anak mengenakan kacamata plus 13, Asri mengungkap perkembangan Ibran jauh sudah lebih baik. Di usianya menuju 7 tahun, Ibran sudah pandai berhitung dan menghafal surat pendek. Bahkan, Ibran akan les piano dalam waktu dekat. Ibran seumur hidupnya akan pakai kacamata. Ibran sendiri perkembangannya baik sekali. Dia terus mau belajar, dia terus mau sehat gitu ya, tahu sholat ya. Ibran juga senang banget piano, jadi ini sebentar lagi aku mesti lesin nih. Dia kan belajar konsentrasi, dia sudah bisa konsentrasi lalu bisa kita masukkan les piano, mudah-mudahan nih bentar lagi ya. Bagi Asri, kondisi Ibran merupakan cobaan hidup yang harus dihadapi. Apalagi mengingat hingga kini, Ibran masih makan bubur lantaran adanya virus di gusinya yang mengakibatkan sulit untuk mengunyah. Bahkan, jika Ibran menutup mulutnya, langsung mengeluarkan darah. Nah kalau Ibran tuh ada di giginya, makanya giginya belum bisa mengunyah. Terus waktu itu ngatup selalu berdarah begitu. Nah sekarang sedang dibersihkan gitu semuanya. Mudah-mudahan bisa baik. Sekarang perkembangan giginya baik, giginya udah semua ada. Walaupun kita masih tetap terapi sensori namanya. Sekarang karena terapinya baik, terus kesehatan juga cukup baik. Jadi sekarang dia lebih bisa kontrol marahnya, udah bisa komunikasi. Digugat cerai Ruben, Sarwenda pilih liburan kuatkan mental. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal jadi babak awal perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda 9 Juli mendatang. Ruben yang ngotot melayangkan gugatan cerai benar-benar membuat Sarwenda menyiapkan mental menghadapi sidang cerai. Baru-baru ini, mantan girl band Cherry Bell itu terlihat mengajak keluarga liburan. Iya, tak mudah memang menghadapi perpisahan, apalagi setelah 1 dekade hidup bersama dan sudah dikaruniai anak yang tengah lucu-lucunya. Mungkin itu dilema maha dahsyat yang dihadapi Sarwenda jelang sidang cerai di pengadilan. Kita doa dari teman-teman, doa yang terbaik aja. Sekarang juga baik-baik, semoga akan selalu baik-baik. Sebagai adik pun aku juga tidak bisa memberikan komentar, nggak bisa memberikan validasi. Pokoknya buat kedua kakak sebagai orang tua ko Ruben sama Ciwenda sama ponakan-ponakan, aku selalu berdoa yang terbaik dan sekarang fokusnya lebih kepada ponakan. Meski biduk rumah tangga yang sudah dibangun 1 dekade tengah di ujung cerai, Ruben Onsu dan Sarwenda kompak tak mau gagal sebagai orang tua. Faktanya, hingga saat ini, keduanya masih tetap berusaha jadi ayah dan bunda terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan menurut Jordi Onsu, sang kakak sedang fokus menyiapkan dana pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi. Yang jelas aku akan memberikan dukungan apapun yang terbaik buat keluarga dan sebagai paman fokusnya kepada ponakan-ponakan sih. Alhamdulillah sampai hari ini tidak kekurangan kasih sayang. Sama ayah main dogi, sama bunda bisa main cewek-cewek tuh kalau bikin kuku bilangnya apa? Nail art. Jadi ya tidak kekurangan apapun. Sekarang tuh fokusnya malah kuliahnya Onyo, sekolahnya Talia, Tania gitu aja sih. Rindu mendiang ayah, Via Valen titip salam lewat kambing kurban.
Sebulan lebih kepergian almarhum ayah tercinta, pedangdut Via Valen terus dihantui kesepian. Rasa kangen dan bayang-bayang semasa hidup almarhum Muhammad Arifin tak pernah hilang di pelupuk mata Via. Untuk mengobati rasa rindu, Via yang tengah hamil tua, tak pernah Alfa mengunjungi makam sang ayah tercinta. Dan tepat di momen Idul Adha kemarin, Via Valen secara khusus titip rindu untuk mendiang ayah tercinta lewat kambing kurban. Sambil mengusap sayang kambing untuk sang ayah, Via menulis kalimat penuh liris. Masya Allah, gagahnya kendaraan papa buat ke surga ini. Ntar salamin buat almarhum papa ya mbak. Bilangin, aku sayang banget sama papa selamanya. Iya, momen lebaran Idul Adha kemarin benar-benar mengoyak perasaan Via Valen. Bayang-bayang sang ayah saat Idul Adha kembali muncul. Sosok sang ayah seperti hidup kembali dalam ingatan. Apalagi saat ia lebaran sebelumnya bersama sang ayah, sibuk menjemput sapi kurban berdua. Mungkin hanya waktu yang bisa menyembuhkan Via dari bayang-bayang rindu ayah. Sementara Via Valen melewati lebaran Idul Adha pertama tanpa papa, Vicky Prasetyo malah menikmati masa-masa kecil lebaran Idul Adha di kampung halaman bersama keluarga. Vicky yang kebetulan tahun ini berkurban sapi, langsung hadir menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Namun, saat sapi kurban miliknya mau dipotong, tiba-tiba putra yang paling kecil merengek nangis minta sapi boboknya jangan dipotong. Jangan dipotong. Kamu udah ada bobot. Sam sapinya udah begini Sam. Bobot ada gitu. Samson sedih ya? Samson sedih ya tadi ya? Sedih kenapa coba tuh ditanya sama pemirsa. Nggak mau dipotong sapinya. Oh sapinya nggak mau dipotong. Itu kamu yang beli ya? Siapa namanya? Bobo. Nama sapinya si Bobo, dia nggak mau dipotong karena dia yang pilih. Jauh dari orang tua yang sedang pergi haji, anak-anak selebriti ini tetap bahagia. Sejumlah selebriti yang sedang melaksanakan ibadah haji meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil di tanah air. Meski ditinggal orang tuanya selama berhari-hari, ternyata anak-anak selebriti itu tidak cengeng, tidak mengambek, apalagi sampai tantrum. Lihat saja Amina, putri Atta Halilintar dan Aurel. Dititipi ke Gemmy Krisdayanti, Amina malah senang dan tidak ingat dengan Papata dan Mama Nur. Maklum, berada di rumah Gemmy Krisdayanti, Amina dan Azura banyak yang mengajak main. Ini. Amina makin senang karena di hari Idul Adha kemarin diajak liburan ke Batu, Jawa Timur, naik pesawat terbang oleh Krisdayanti dan Raul Lemos. Dan beginilah bahagianya Amina dan antengnya Azura ketika diajak liburan ke kampung halaman Gemmy Krisdayanti. Ke Batu. Apa tuh? Udah ketemu Abel di Malang mau ke Batu ya. Hari ini alhamdulillah atas izin papa mamanya Amena sama Azura kita mau ke Kota Batu ya, mau liburan ya. Jempolnya.
totally ngomong putu-putu. Iya, jadi sambil lihat rumah. Tapi bener. Tetap bahagia ketika sedang terpisah dari orang tua yang sedang pergi haji juga terlihat dari Rafathar dan Rayanza, putra Raffi Ahmad Nagita Slavina. Rafathar dan Rayanza kumpul serta diajak main oleh saudara sepupu dan pengasuhnya. Mereka terhibur saat melihat hewan kurban. Begitu juga ketika diajak sholat Id Senin pagi kemarin. Rafathar dan Rayanza terlihat sangat bersemangat menjalaninya. Bahagia dan sementara waktu tak ingat dengan ibunya yang sedang pergi haji juga terlihat dari Moana, putri Ria Ricis dari pernikahannya dengan Teguh Rian. Moana yang dititipkan ke pengasuh terlihat anteng ketika diajak sholat Id dan melihat sapi kurban. Hal itu membuat tenang Ria Ricis yang sedang berada di Tanah Suci. Sayang, assalamualaikum. Kalau pintar. Masih 2 kilo ini. Ayu Ting Ting sedih dan kesepian, rayakan Idul Adha tanpa ayah dan ibu. Ada yang berbeda yang tengah dirasakan oleh Ayu Ting Ting di momen Idul Adha kali ini. Ya, pelantun Sambalado itu merasa kesepian bahkan sedih lantaran merayakannya tanpa kehadiran ayah dan ibu yang sedang pergi menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ya yang jelas alhamdulillah hari ini bareng sama keluarga walaupun gak ada ayah sama ibu, tapi kita bisa sholat lebih awal. Sampai teman-teman kecelek kan biasanya keluar pagar jam 7 kan. Tapi tadi alhamdulillah gak ada ayah sama ibu, kita datangnya lebih awal. Berarti penyebab selama ini telat adalah ayah dan ibu. Beda banget Mbak, beda banget. Biasanya kalau ada ayah sama ibu tuh ya, kalau ayah biasanya kalau malam tuh ya suka beli sedap malam. Saya semalam nyari, nggak ada bunga sedap malam, biasanya kalau lebaran tuh selalu ada. Terus kalau ada ibu dari kemarin sore juga tuh udah masak-masak di dapur, udah apa aja dimasak udah rame. Tapi ini nggak ada ibu jadi enggak. Jadi yang masak kemarin saudaranya ayah gitu. Gitu jadi berasa lah kalau nggak ada ayah sama ibu tuh sepi rumah. Meskipun demikian, Ayu merasa terhibur karena keberadaan Bilqis, Syifa sang adik yang menemaninya. Ayu pun tetap melaksanakan tradisi berkorban dengan mengorbankan 2 ekor sapi jumbo. Ayo maju. Walaupun gak ada ayah sama ibu, tradisi tetap ada. Tetap kita bikin ketupat, terus alhamdulillah kita berkurban hari ini bareng sama saudara-saudara seperti biasa kumpul. Ya yang jelas alhamdulillah lah masih bisa berkurban tuh udah seneng banget lah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Ayu turun langsung untuk mengurus hewan kurban miliknya. Ayu pun telah menyusun daftar siapa saja yang menerima kurbannya. Alhamdulillah hari ini walaupun gak ada ayah sama ibu, tapi aku tetap kemarin sempat nyaranin ayah sama ibu. Tadi kan pada nggak mau kurban, tapi aku bilang jangan, gimana pun walaupun gak ada ayah ibu tetap kurban aja, walaupun memang gak seperti biasanya kurbannya gitu. Iya, Siva sih yang udah nyatet semua, karena kan semua udah dicatetin sama ibu dari sana, jadi ibu tinggal ngelis. Siva semalam udah ngeprintin, udah nyusunin siapa aja, berapa-berapanya gitu buat dibagi-bagiin semua beres. Tinggal saya yang ngomel-ngomel doang. Yang jelas keluarga dulu seperti biasa, baru habis itu tetangga-tetangga semua